Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan luring hari ini, Ibu mau kalian semua untuk melihat video mengenai bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat pecahan, dan persamaan bilangan berpangkat. Nah, nanti ketika tatap maya, insya Allah kita akan membahas ini juga. Baik, kita mulai saja. Nah, sebelum kita membahas tiga tadi, Ibu mau mengingatkan kembali mengenai sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah A dipangkatkan M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian, kalau seandainya basisnya sama, kemudian pangkatnya berbeda pada pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Yang ketiga, bila ada suatu bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Nah, yang keempat, A dikali B dipangkatkan N akan sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Begitu juga dengan nomor 5, apabila ada pembagian, A per B dipangkatkan N akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, untuk sifat yang keenam, A pangkat 1 sama dengan A. Berarti berapapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 1, berarti itu angka itu sendiri. Atau jika ada suatu angka, misalkan nih angka 3, berarti 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Misalkan X, berarti X ini sama dengan X pangkat 1. Nah, ini mengenai sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif dikategorikan ke bilangan yang tak sebenarnya, sebab tidak bisa dijabarkan secara rasional. Kenapa tidak bisa dijabarkan secara rasional? Nah, biasanya kan kalau bilangan berpangkat itu seperti ini ya, 2 dipangkatkan 3. Nah, 2 dipangkatkan 3 itu artinya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan 2 negatif 3, nah bagaimana cara kita mengkalikan 2 sebanyak negatif 3? Nah kan tidak rasional ibaratnya kan. Maka bilangan berpangkat itu dikatakan ke bilangan yang tak sebenarnya. Sehingga kalau seandainya ada suatu bilangan dipangkatkan negatif, kita harus ubah terlebih dahulu ke bentuk positif. Nah, bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah seperti bentuk umum yang telah ada di layar. Misalkan nih, bentuk umumnya kan A dipangkatkan negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini berarti misalkan 2 pangkat negatif 3 akan kita rubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3. Berarti dia menjadi penyebut nih kalau seandainya kita mau merubah ke pangkat positif. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya ada bilangan yang berpangkat positif, misalkan nih 2 pangkat 5. Nah, di soal diminta untuk merubah bentuk 2 pangkat 5 ini ke pangkat negatif. Berarti cara kerjanya sama seperti yang tadi. 2 pangkat 5 ini dirubah menjadi penyebut. Maka dia akan menjadi 1 per 2 pangkat negatif 5. Nah, bisa dipahami ya sampai di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal bilangan berpangkat negatif. Nah, ini. Bagian A. 2 pangkat negatif 2 ditambah 2 pangkat negatif 1 ditambah dengan 2. Berarti yang pangkat negatif ini harus kita ubah terlebih dahulu ke pangkat positif. Dia akan menjadi 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 2. Nah, tinggal kita selesaikan. 1 per 2 pangkat 2 hasilnya 4 ditambah 1 per 2 ditambah 4. Nah, kalau ada seperti ini berarti kita samain penyebutnya. 4 itu kan ibaratnya sama dengan 4 per 1 ya. Nah, berarti kita harus mencari KPK dari 4, 2, dan 1. Maka ditemukanlah KPK-nya itu 4.
4 dibagi 4 dapat 1, dikalikan 1 hasilnya 1, ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikalikan 1 hasilnya adalah 2, kemudian ditambah lagi 4 dibagi 1 hasilnya 4, dikalikan 4 hasilnya 16. Maka hasil akhir untuk soal bagian A adalah 19/4. Ini dia. Kalau mau kita rubah ke bentuk pecahan campuran juga bisa, maka ini akan menjadi 4/3/4. Ini untuk nomor 1. Bagian B, 8 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat negatif 5. Berarti ini menjadi 1/8 pangkat 2 dikurangi dengan 1/2 pangkat 5. Nah, dia akan menjadi sama dengan 1/64 sama dengan dikurangi dengan 1/2 pangkat 5. Hasilnya adalah 64 juga ya. Sebentar, Ibu cari dulu. 2 dipangkatkan 5. Oke, hasilnya adalah 32. Berarti di sini 1/32. Nah, sama seperti yang tadi, kita cari KPK-nya. KPK dari 64 dan 32. KPK-nya adalah 64. 64 dibagi 64 dapat 1, dikalikan 1 hasilnya 1, dikurang 64 dibagi 32 hasilnya 2, dikali 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif 1/64. Nah, itu bagian B. Sekarang bagian C. Nah, ingat sifat yang ini 2A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini pun akan sama artinya dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, untuk nomor C, bagian C, kita juga menggunakan sifat yang ini. Yuk, kita buka terlebih dahulu kurungnya. Ini menjadi 2 pangkat negatif 8 dibagi dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, kita jadikan dia berpangkat positif menjadi 1/2 pangkat 8 dibagi dengan 1/2 pangkat 4. Nah, ingat pada perkalian dulu kita pernah belajar nih, misalkan 1/2 dibagi dengan 2/3. Maka kalau seperti ini, 2/3-nya kita balikkan, kemudian pembagiannya berubah menjadi kali. Menjadi 1/2 dikali 3/2. Nah, hal ini juga berlaku untuk bilangan berpangkat. Maka ini juga bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat 8 dikalikan dengan 2 pangkat 4 per 1. Nah, yuk kita sederhanakan. 2 pangkat 8 ini kan kalau seandainya kita jabarkan ini menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita balik ke sifat perkalian apabila basisnya sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Maka 2 pangkat 8 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4. Maka di sini bisa kita tulis 1/2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dikalikan lagi dengan 2 pangkat 4 per 1. Nah, kenapa Ibu menjabarkan seperti ini? Karena di sini kan ada suatu pembilang yang pangkatnya 24. Maka pada penyebut ini harus kita cari 2 pangkat 4 agar bisa kita sederhanakan. Maka di sini udah bisa nih kita coret 2 pangkat. Oke.
Contoh lagi, misalkan 3P pangkat negatif 3 per Q pangkat negatif 2 dikalikan 6 dikalikan 2 pangkat 3. Berarti ini Q pangkat negatif 2 naik ke atas, P pangkat negatif 3 turun jadinya ke bawah. Maka dia akan menjadi seperti ini. 3 Q pangkat 2 per P pangkat 3. Oh, ini jadinya positif ya. Nah, pertanyaan gini, Bu, kenapa sih 3-nya gak turun ke bawah? Tidak perlu kita turunkan ke bawah, karena sebenarnya 3 itu kan berpangkat positif. 3 artinya sama dengan 3 pangkat 1. Nah, udah positif dia kan, berarti tidak perlu kita turunkan ke bawah. Kemudian dikalikan lagi dengan 6, dikalikan lagi dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, yuk, ini ada yang bisa kita sederhanakan nih, sepertinya. Kita jabarkan 2 pangkat 3-nya, berarti di sini menjadi 3Q pangkat 2 per P pangkat 3 sama dengan 6 dikalikan 1 per 8. Nah, bisa ya, ini sama-sama kita bagi 2. Ini kali. Nah, sama-sama kita bagi 2, ini kita coret, dapatnya 3, ini kita coret, dapatnya 4. Maka hasil akhirnya adalah 9Q pangkat 2 per 4P pangkat 3. Nah, ini dia hasil akhir untuk yang A. Sekarang bagian B. Nah, kalau seandainya ada soal seperti ini, berarti kita harus buka dulu terlebih dahulu kurung-kurungnya. Nah, ini kan ada tanda kurung. Ini ada tanda kurung, ini ada tanda kurung. Berarti kita harus buka. Bagaimana cara bukanya? Kita gunakan sifat yang sudah kita pelajari. Berarti ini menjadi 8 pangkat 4 A pangkat 8 B pangkat negatif 12 C pangkat 4 per negatif 2 dipangkatkan 3 A pangkat 3 B pangkat 6 dikalikan dengan negatif 16 dipangkatkan 2 kemudian A dipangkatkan negatif 6 B dipangkatkan 4. Nah, setelah seperti ini, kita perhatikan nih. Kan 8 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Begitu juga dengan 16 ini. 16 ini juga bisa kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat. Kenapa seperti itu? Karena 8 itu merupakan hasil dari 2 dipangkatkan 3. Sedangkan 16 itu merupakan hasil dari 2 dipangkatkan 4. Maka 8 sama 16 ini kita ubah. Maka bisa kita tulis menjadi sama dengan 2 dipangkatkan 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Kemudian A pangkat 8, B pangkat negatif 12, C pangkat 4 per... negatif 2 dipangkatkan 3. Nah, boleh nih kita langsung nih. Ini kan basisnya sama nih ya. Basisnya sama-sama A. Berarti pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah negatif 6 hasilnya adalah negatif 3. Maka di sini kita tulis A pangkat negatif 3. Kemudian untuk B, bisa nih kita lanjut. B pangkat 6 dikali B pangkat 3 menjadi B pangkat 10. Tinggal nih 16-nya ini tadi. Berarti 16-nya menjadi dikalikan dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Oke, jangan lupa tandanya negatif. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami berarti ini kan ada nih sama-sama negatif, ini pun juga sama-sama negatif. Berarti karena basisnya sama, bisa kita jumlahin pangkatnya. Yuk, kita tulis lagi. Bu tulisnya di sini ya. Maka di sini menjadi 2 pangkat 12 A pangkat 8
B pangkat negatif 12 C pangkat 4 per negatif 2 dipangkatkan dengan, nah ini lihat, 4 dikalikan 2 hasilnya itu 8. Berarti di sini jadinya 2 pangkat 8. Negatif 2 pangkat 3 dikali negatif 2 pangkat 8 hasilnya adalah negatif 2 pangkat 11. Kemudian langsung kita tulis A pangkat negatif 3 B pangkat negatif positif 10. Nah, berarti di sini menjadi, nah, kita perhatikan yang ini dulu. Negatif 2 pangkat 11. Negatif 2 pangkat 11 itu akan sama artinya dengan negatif 1 dikalikan dengan 2 pangkat 11. Nah, saya negatif 1. Berarti di sini ada nih yang bisa kita coret. Maka di sini menjadi seperti ini. 2 di pangkat 12, A pangkat 8, kemudian B pangkat negatif 12, C pangkat 4 per negatif 1 dikalikan dengan 2 pangkat 11, A pangkat negatif 3, B pangkat 10. Nah, sama seperti tadi lagi caranya. Yang berada di penyebut kita naikkan ke atas, dia akan menjadi positif. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 12 dikurang 11. Nah, kalau ini berarti menjadi, kalau A-nya menjadi A8 ditambahkan dengan 3. Oke, kenapa ditambahkan dengan 3? Karena kan ini A ini dia naik ke atas, jadinya perkalian, maka ditambahkan dengan 3. Nah, di sini C-nya tetap C pangkat 4 per negatif 1 dikalikan dengan B pangkat 10. Nah, ini kan B pangkat 12 ini kan juga turun ya. Kalau turun berarti jadinya ditambah 12. Maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 1 A pangkat 11 C pangkat 4 per negatif B pangkat 22. Nah, ini adalah hasil akhir untuk bagian B. Baik, kita lanjut. Bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan erat kaitannya dengan bentuk akar. Dengan kata lain, pangkat pecahan dari suatu bilangan bisa diubah menjadi bentuk akar. Begitu pula sebaliknya. Jadi bentuk umumnya ini, nak, A pangkat X per Y sama dengan akar dari pangkat Y dari AX. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalkan ini. A sama dengan 3 pangkat 2 per 3. Berarti di sini X-nya itu 2, kemudian Y-nya itu 3, A-nya itu 3. Nah, itu ya. Nah, kalau kita masukkan ke bentuk umumnya, maka dia akan menjadi 3 pangkat 2 per 3 sama dengan akar dari pangkat 3 pangkat 2. Nah, contoh lain, misalkan ini. Nah, ini pangkat negatif, ya ini deh. Kita masuk ke contoh ini aja, nggak apa-apa. Ini pangkat negatif ya, karena pangkat negatif berarti kita ubah dulu ke pangkat positif. Berarti dia menjadi 1 per 4 pangkat 1 per 3. Berarti di sini menjadi 1 per akar pangkat 3 dari 4. Bagian B, nah pangkatnya ini pecahan campuran. Berarti kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2 dipangkatkan dengan 3 kali 2, 6, tambah 1, 8. Maka di sini 8 per 3. Nah, ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 8. Berarti catatannya
Nah, pangkat dari yang di bawah tanda kurung ini akan menjadi pembilang pada pecahan, sedangkan kalau ini namanya indeks ya. Kalau indeks ini dia akan menjadi penyebut. Ingat aja itu. Atau kayak gini. A X per Y. Nah, X ini akan menjadi pangkat, sedangkan Y ini akan menjadi indeks. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut ke persamaan bilangan berpangkat. Persamaan bilangan berpangkat bisa diselesaikan jika kedua ruasnya memiliki bilangan pokok yang sama. Maka kedua pangkatnya bisa kita keluarkan menjadi suatu persamaan. Nah, ini misalkan nih. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Fy. Ini bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A. Maka bisa saja kita tulis Fx sama dengan Fy. Nah, sebenarnya nih, secara sistematisnya ini bukan kita keluarkan, tapi masing-masing ruas kita kalikan dengan log. Maka akan tersisa dengan Fx sama dengan Fy. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan seperti ini. 2 dipangkatkan X tambah 1 itu sama dengan 2 dipangkatkan 4. Nah, kita kalikan masing-masing dengan log. Maka dia akan menjadi log 2 pangkat X tambah 1 sama dengan log 2 pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat logaritma, log itu logaritma ya. Apabila misalkan nih, log A pangkat N ini akan sama dengan N dikali log A. Berarti ini pangkatnya kita sama artinya dengan X tambah 1 dikalikan dengan log 2. Nah, ini juga seperti itu. 4 dikali log 2. Nah, berarti lognya bisa nih kita coret. Kenapa? Karena sama-sama log 2, berarti ini dicoret. Nah, yang tersisa adalah X tambah 1 sama dengan 4. Nah, makanya di sini Ibu tulis Fx sama dengan Fy. Alurnya sebenarnya seperti ini, tapi supaya lebih cepat langsung aja kita buat seperti ini. Fx sama dengan Fy. Nah, itu sebenarnya sistematisnya. Kita ulangi saja, berarti di sini menjadi 81 kita bagi 3 hasilnya 27 dibagi 3 hasilnya 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Berarti di sini menjadi 3 pangkat X ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, basisnya sudah sama, berarti kita lebih fokus ke pangkatnya lagi. X tambah 2 sama dengan 4, maka X-nya saja sama dengan 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Bagian B, nih basisnya udah sama, berarti kita tinggal fokus ke pangkatnya. X tambah 1 per 3 sama dengan 7. Nah, ini akan sama dengan X sama dengan 7 dikurang 1 per 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Maka menjadi X sama dengan per 3. 3 bagi 1, 3 kali 7, 21 dikurangi dengan 3 bagi 3, 1 dikali 1, 1. Maka hasil akhirnya adalah X sama dengan 20 per 3. Atau X sama dengan 6, 2 per 3. Nah, sekarang untuk bagian C, 7 pangkat 5 dikurang X sama dengan 1. Nah, ini basisnya beda. Tenang, kita masih ingat mengenai bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 hasilnya pasti 1. Misalkan 5 pangkat 0 hasilnya 1. 10 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 hasilnya dengan 1. Nah, berarti ini sama artinya dengan 7 pangkat 5 dikurang X sama dengan 7 dipangkatkan 0. Nah, basisnya sudah sama, kita fokus ke
kita fokus ke pangkatnya, maka di sini menjadi 5 dikurang X sama dengan 0. Maka X-nya kita pindah luaskan supaya jadi positif. 5 sama dengan X. Maka didapatlah nilai X-nya itu adalah 5. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan luring kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.